Halo warga YouTube, gimana? Masih bingung dengan cara atau pemilihan ide konten? Nah, tahu nggak sih guys, sebenarnya para konten kreator di luar sana mempunyai tools yang dapat sangat membantu mereka untuk menentukan niche apa atau ide konten apa yang akan mereka angkat. Dan mungkin ini juga tidak akan dikasih tahu secara gratis dari atau oleh konten kreator tersebut. Eits, bukan Google Trends ya. Oke, pertama-tama kita harus mengetahui dulu kerangka berpikirnya. Nah, dalam sebuah konten, apapun itu kontennya, tentu ada kerangka dasar yang harus diketahui. Nah, sebagai konten kreator, gue yakin kalian sudah punya niche-nya masing-masing. Nah, buat yang belum familiar juga tentang niche itu apa, niche itu adalah tema. Dan buat kalian juga yang belum memiliki niche atau tema spesifik dengan konten kalian, kalian bisa cek di video gue yang lain. Siapa tahu di sana kalian ada inspirasi untuk membuat konten karena ada ide-ide konten kreatif yang mungkin bisa kalian jalankan. Oke, kembali lagi ke dalam topiknya. Jadi kita harus mengetahui tentang kerangka berpikirnya. Jadi kerangka berpikir dalam sebuah opsi konten adalah menjawab sebuah pertanyaan. Lah, kok bisa hanya menjawab pertanyaan? Bukankah itu gampang? Eits, tunggu dulu. Ada jutaan pertanyaan di internet, dan apakah kalian tahu yang mana main dari sebuah pertanyaan, atau yang mana pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh audiens? Enggak kan? Susah kan untuk mencarinya? Tapi tenang aja, itu ada tools yang bisa membantu kita. Nah, ini juga berlaku buat kalian yang mencintai dunia bisnis online. Jadi bisnis online sekarang kan ada pasang surutnya. Jadi ada tren barang yang mungkin dicari oleh market, ada juga enggak. Atau tema-tema tertentu yang mungkin kalian cari, atau yang ditanyakan lah paling enggak dari jutaan pertanyaan di internet tersebut. Dan itu sebenarnya sudah direkam. Jadi inilah toolsnya. Oke, tanpa berlama-lama dan membuang kuota kalian yang lagi sekarat, kita langsung aja ke toolsnya. Kita buka dulu Google Chrome, kemudian langsung aja kita cari answer Socrates. Nah, ini adalah tools saktinya. Oke, ketika kalian sudah masuk ke answer Socrates, jadi ini adalah toolsnya. Kemudian temanya disesuaikan dengan niche kalian. Jadi tergantung niche kalian apa. Katakanlah kalau misalnya niche kalian adalah teknologi atau review, kalian bisa mereview di sini. Ketik aja review. Atau misalnya politik, kalian ketik aja politik. Atau kalau misalnya kalian suka dengan konten sejarah, boleh aja. Katakanlah sejarah ya. Kemudian jangan lupa negaranya adalah Indonesia, bahasanya juga bahasa Indonesia. Kemudian tekan mencari. Kita tunggu beberapa menit, beberapa detik aja sih, tergantung kuota kalian. Nah, ini dia. Kalian bisa lihat di sini banyak sekali ada pilihan pertanyaan yang memang biasa diketik di kolom pencarian Google ataupun YouTube. Hebatnya lagi, dia akan memilah model seperti apa pertanyaan yang biasa diajukan oleh audiens. Nah, oke, hebatnya lagi kita bisa sangat-sangat spesifik dilampirkan niche atau opsi dari sebuah pertanyaan. Nah, contoh di sini yang paling atas itu adalah opsi pertanyaan tentang akan. Kemudian apa? Kemudian apakah? Ini semua berhubungan dengan sejarah ya. Apakah sejarah dapat terulang kembali? Apakah sejarah itu? Nah, jadi sahabat bisa mencari opsi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dan menjadikan ini sebagai sebuah konten. Dan buat pembisnis online tentu pertanyaan seperti ini atau pertanyaan yang berkaitan dengan produk itu akan menjadi solusi dari produk Anda. Dan kalau mau lebih spesifik, misalnya sejarah militer, katakanlah sahabat memiliki konten channel YouTube tentang militer. Nah, tinggal kita cari aja apakah sejarah militer Belanda 1, kemudian bagaimana sejarah agresi militer Belanda. Nah, ini sebenarnya udah spesifik banget ya. Tuh, kelihatan kan? Kemudian tentang teknologi, katakanlah handphone terbaru. Kita cari lagi.
HP terbaru 2020, HP terbaru bisa dilipat, HP terbaru yang bisa dilipat, HP terbaru bisa WhatsApp, HP terbaru bisa dilepas. Nah, jadi cara mengaplikasikannya adalah contoh ya. HP terbaru yang bisa NFC. Nah, jadi kita salin terlebih dahulu, kemudian kita tap. Buat kalian yang suka review, jadi ini akan menjadi topik review. Nah, ini ada 10 HP yang memiliki fitur NFC paling murah. Jadi itu akan menjadi sebuah konten ya. Nah, begitu juga niche-niche yang lainnya. Jadi bisa dengan sangat mudah kita melihat gambaran atau pertanyaan yang memang biasa dilampirkan oleh audiens. Nah, setelah kalian sudah menemukan kontennya dan membuat kontennya, jangan dilupakan untuk membuat SEO-nya agar berjalan lebih baik. Jadi caranya adalah menggunakan tools keywordtool.io. Nah, tadi contohnya adalah HP NFC ya. Oke, kita cari dulu. Kalau teman-teman biasa menggunakan YouTube, jadi jangan lupa dipastikan pada bagian ini YouTube ya. Nah, ini dia. HP NFC murah 2021, HP NFC murah, HP NFC di bawah 2 juta, HP NFC termurah. Nah, ini lebih spesifik lagi. Jadi silahkan jawab salah satu pertanyaan di sini dan itu akan menjadikan sebuah konten buat teman-teman. Oke guys, kurang lebih seperti itu cara mencari ide atau tools yang bisa digunakan untuk membantu kalian mencari ide, terutama buat kalian content creator atau kalian seorang digital marketer. Jadi kalian bisa menggunakan tools tersebut sebagai pedoman dasar kalian untuk mengetahui pertanyaan apa sebenarnya yang dilontarkan oleh market. Dan tentunya gue hadir buat kalian, nggak bermaksud untuk menggurui kalian, karena gue hadir untuk menyemangati kalian untuk sama-sama belajar gimana sebenarnya digital marketing atau gimana caranya sebenarnya di era 4.0 ini kita dapat lebih berkembang dan memiliki knowledge tentang digital. Dan semoga ide-ide itu membantu dan sama-sama menjadi jalan kesuksesan kita. Jangan lupa di subscribe channel ini kalau rasanya bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.